Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persepsi dan pengalaman setiap individu dalam mengambil keputusan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Nundisa Alfajar, NIM 19042024, kemudian Fadiah Imrahi 19042056, Muhammad Abdul Husain 19042072, Destifani 19042115 dan Muhammad Alfi Zikri 19042152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Husain, NIM 19042072. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang materi persepsi. Yang pertama yaitu definisi dari persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada situasi tertentu. Pengertian persepsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Slameto, persepsi adalah proses yang menyangkut masukan pesan dan informasi ke dalam otak manusia. Selanjutnya, menurut Robbins, yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa dan diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Selanjutnya, menurut Purwodarminto, persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, menurut Sarlito Sarwono, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu 1. Perhatian. Biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Yang kedua, kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. Yang ketiga, kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu yang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Yang keempat, yaitu sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi. Materi selanjutnya yaitu tentang teori atribusi dan kesalahan penggunaannya. Teori atribusi yang sering dikenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang yang akan mengajukan pertanyaan, mengapa, atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa. Terdapat beberapa jenis kesalahan dalam atribusi. Di antaranya adalah kesalahan atribusi yang mendasar, yang kedua adanya bisa melayani diri sendiri, yang ketiga atribusi defensif, yang keempat efek aktor pengaman. Saya Fadiah Imrahmi dengan NIM 19042056 akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang jalan pintas untuk menilai orang lain. Mempersepsikan dan menafsirkan apa yang dilakukan orang lain merupakan suatu beban. Akibatnya, individu sering menggunakan jalan pintas dalam menilai orang lain melalui cara selective perception. Persepsi selektif merupakan menginterpretasi secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Persepsi selektif memungkinkan kita membaca individu lain dengan cepat, tetapi terdapat risiko bahwa kita mendapatkan gambaran yang tidak akurat. Karena kita melihat dari apa yang ingin kita lihat, jadi kita bisa menarik kesimpulan yang tidak beralasan dari situasi yang ambigu. Hal ini terjadi karena individu tidak dapat mengasimilasikan semua yang diamati karena berbagai faktor. Yang pertama, halo effect. Halo effect merupakan kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Misalnya, seseorang yang mudah senyum dan berpenampilan rapi dianggap lebih jujur dan baik daripada orang berpenampilan seram. Yang kedua, ada efek kontras.
merupakan evaluasi tentang sifat atau karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui, yang mendapat nilai lebih tinggi atau lebih rendah untuk karakteristik yang sama. Kita tidak mengevaluasi seseorang secara terisolasi, sehingga reaksi kita terhadap seseorang individu dipengaruhi oleh individu lain yang baru kita ketemui. Misalnya, saat melakukan wawancara, seorang kandidat cenderung menerima evaluasi yang lebih baik bila didahului oleh pelamar dengan kemampuan menengah, dan evaluasi yang kurang baik bila didahului oleh pelamar-pelamar yang lebih unggul. Yang ketiga ada proyeksi, yaitu di mana individu menghubungkan karakteristiknya sendiri dengan orang lain. Yang keempat ada stereotyping. Stereotyping merupakan menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia bergabung. Stereotip seringkali berdasarkan atau digolongkan berdasarkan jenis kelamin, keturunan, umur, agama, dan kedudukan atau jabatan. Selanjutnya yaitu tentang hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan. Upaya pembuatan keputusan terjadi ketika seseorang menemui masalah. Suatu kesenjangan terjadi ketika antara seharusnya berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Contohnya, seperti kejadian saat kita ingin berangkat ke kantor, tetapi kendaraan kita rusak, sedangkan kendaraan tersebut sangat kita butuhkan. Di sini kita memiliki masalah yang memerlukan pembuatan keputusan. Sayangnya, tidak semua masalah tertata rapi seperti apa yang kita harapkan sehingga kita mudah mengambil keputusan. Namun, di sisi lain, masalah kita tersebut belum tentu menjadi sebuah masalah oleh orang lain. Sehubungan dengan ini, kesadaran akan masalah yang dirasakan ada dan keputusan itu perlu dibuat juga suatu persoalan perseptual. Lebih-lebih lagi bahwa setiap keputusan memerlukan interpretasi dan penilaian informasi. Pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Artinya, ada ketidaksesuaian antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa alternatif. Pengambilan keputusan dalam organisasi meliputi pengambilan keputusan rasional yang dibatasi, dan intuition. Baiklah, saya Dastifani, NIM 19042115, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan individual yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu modal rasional, yang kedua pengambilan keputusan berdasarkan kreativitas, yang ketiga yaitu bounded rationality, dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang pertama yaitu modal rasional. Modal rasional adalah pembuatan keputusan atau kebijakan itu dipilih alternatif yang paling efektif dan efisien dalam pembentukan kebijakan. Hal ini berakar dari pemilihan ide yang objektif atau tidak memihak suatu pengetahuan dalam memperbaiki kondisi manusia. Masalah-masalah yang ada dalam tubuh masyarakat dicari alternatif penyelesaiannya secara ilmiah dan rasional dengan mengumpulkan data-data yang relevan untuk pemecahan masalah mereka, yang mana nanti dikumpulkan data tersebut lalu dicari alternatif penyelesaiannya yang terbaik dari alternatif yang ada. Menurut penilaian Simon, dalam pelaksanaan kebijakan publik, itu tidak dapat memaksimalkan keuntungan daripada biaya, yang mana cenderung memaksimalkan untuk kepuasan dari pembuat keputusan tersebut. Itu ada disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, itu adanya keterbatasan dalam intelektual, yang kedua keterbatasan dalam waktu dan tenaga, dan yang ketiga itu adalah keterbatasan dalam meraih informasi. Baiklah, kita masuk kepada yang kedua, kreativitas dalam pengambilan keputusan. Kreativitas adalah menciptakan sesuatu hal yang baru. Dalam dunia bisnis itu sendiri, bisa dikatakan dalam konteks menciptakan ide baru, metode baru, strategi baru, sampai pada pelayanan yang terbaru. Dalam pengambilan keputusan sendiri, kreativitas menjadi pokok utama karena dalam pengambilan keputusan itu diperlukan kreativitas, ide-ide, atau solusi dalam pemecahan masalah mereka, sehingga suatu masalah tidak terulang kembali di kemudian hari. Maka diperlukan pemikiran imajinatif untuk solusi mereka sehingga berujung pada penemuan pengambilan keputusan akhir yang tepat dalam masalah tersebut.
Nah, kita masuk kepada teori yang ketiga, yaitu bounded rationality. Bounded rationality mengartikan bahwa setiap individu bukanlah makhluk yang sempurna, yang mana dikatakan oleh teori ekonomika mainstream, yang mana manusia memiliki batas-batas tertentu dalam pengambilan suatu keputusan atau kemampuan. Karena itu disebutlah sebagai bounded rationality. Keterbatasan tersebut juga merupakan keadaan di mana pengambilan keputusan tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memproses semua informasi dan alternatif yang tersedia untuk membuat sebuah keputusan yang dikatakan optimal. Nah, yang keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi yaitu pengambilan keputusan berdasarkan perasaan atau sugesti yang mudah terpengaruh oleh kebutuhan dalam ataupun luar. Yang mana dalam pengambilan keputusannya itu dalam waktu yang sangat singkat dan dalam konteks yang terbatas, sehingga hanya memuaskan satu pihak dan mengabaikan pihak yang lainnya. Maka dari itu, keputusan intuitif ini sangat sulit untuk dicari kebenarannya karena minim akan perbandingan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Identifikasi masalah. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Suatu masalah hadir karena yang pertama adanya gap atau kesengajaan antara kenyataan titik berangkat dengan tujuan yang ingin diraih atau standar yang ingin dicapai. Yang B adanya halangan atau kesulitan untuk menjembatani kesenjangan itu. Yang C adanya kemungkinan penyelesaian masalah bila perumusannya benar. Perumusan masalah juga terkait dengan sudut pandang karena beberapa proses harus dipastikan hadir. Apakah ciri suatu perumusan masalah yang baik atau sebuah perumusan yang baik mengidentifikasi semua elemen-elemen yang relevan, elemen yang apa yang absen dan elemen apa yang harus ditambahkan. Masalah dimulai dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Yang F adalah pengembangan masalah. Bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adalah inkremental, bukan komprehensif. Artinya mengambil keputusan menghindari tugas-tugas sulit yang mempertimbangkan semua faktor penting, menimbang relatif untuk dengan untung dan ruginya, serta mengkalkulasi nilai untuk masing-masing alternatif. Sebagai gantinya, mereka membuat suatu perbandingan yang terbatas yang bersifat suksesif. Akibat pilihan keputusan pun disederhanakan dengan membandingkan alternatif-alternatif yang berbeda dalam tingkat yang relatif kecil dari pilihan terbaru. Yang G adalah membuat pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu syarat, para pengambil keputusan mengandalkan heuristik atau jalan pintas dalam penilaian dalam mengambil keputusan. Terdapat dua macam heuristik, yaitu heuristik ketersediaan, kecenderungan bagi orang-orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang sudah ada di tangan mereka. Yang kedua adalah heuristik representatif, menilai kemungkinan dari suatu kejadian dengan menarik analogi dan melihat situasi dan identik di mana sebenarnya tidak identik. Yang ketiga, peningkatan komitmen. Suatu peningkatan komitmen pada suatu keputusan sebelumnya meskipun ada informasi negatif. Yang H adalah ada 4 gaya seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah gaya direktif, yang kedua adalah gaya analitik, yang ketiga adalah gaya konseptual, yang keempat adalah gaya perilaku. I. Hambatan organisasional. Organisasi sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja. Para manajer sangat dipengaruhi dalam mengambil keputusan mereka oleh kriteria yang mereka gunakan untuk mengevaluasi. Yang kedua adalah sistem imbalan. Mempengaruhi pengambil keputusan dengan mengemukakan terhadap mereka pilihan apa yang lebih disukai mengenai upah. Yang ketiga adalah pembatasan waktu, yang menentukan sistem organisasi menentukan tenggat waktu atau keputusan-keputusan. Yang keempat adalah preseden historis. Keputusan tidak diambil dalam keadaan vakum. Keputusan selalu ada dalam konteks. Keputusan yang diambil di masa lalu adalah hantu yang terus-menerus membayangi pilihan terakhir. Kemudian materi mengenai perbedaan budaya dan etika dalam pengambilan keputusan akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perbedaan budaya. Latar belakang budaya dari pengambilan keputusan dapat mempengaruhi seleksi masalah ke dalam analisis, arti penting yang ditempatkan pada logika dan rasionalitas, atau apakah keputusan organisasional hendaknya diambil secara autokrasi atau secara kolektif.
Robbins mengemukakan kultur itu berbeda-beda berdasarkan orientasi waktu, kepentingan rasionalitas, kepentingan terhadap kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah, dan pilihan untuk membuat keputusan kolektif. Bagian terakhir adalah mengenai keetisan dalam pengambilan keputusan. Ada 3 kriteria keputusan yang etis. Kriteria utilitarian, di mana keputusan diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka, menekankan pada hak dasar individu sesuai dengan piagam hak asasi, dan menekankan pada keadilan. Kemudian kepedulian yang meningkat dalam masyarakat mengenai hak individu dan keadilan sosial masyarakat, yang menyarankan perlunya bagi manajer untuk mengembangkannya. Kemudian masuk ke dalam materi etika dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat menggunakan beberapa kriteria pengambilan keputusan beretika. Yang pertama yaitu atas paham manfaat atau utilitarianisme, kemudian fokus atas hak atau rights, berdasarkan atas keadilan atau justice. Baik, kesimpulan dari materi kami kali ini ialah, dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari yang namanya mengambil suatu keputusan. Keputusan itu pasti memiliki berbagai persepsi, di mana persepsi merupakan suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan yang diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Demikian presentasi pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.